Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Stadi Hidayat dari Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Untuk menjawab soal yang nomor 2, yaitu penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan juga menurut ilmu modern. Untuk menurut Al-Quran, seperti kita ketahui sendiri, Al-Quran adalah kitab kita bersama. Jadi dalam Al-Quran itu perlu diketahui ketika Al-Quran membicarakan tentang alam semesta atau universe ini, Al-Quran tidak membahasnya secara detail. Al-Quran hanya membahas garis besarnya saja. Karena itu Al-Quran bukanlah kitab kosmologi atau buku-buku ilmu pengetahuan umumnya yang menguraikan penciptaan alam semesta serta sistematis, namun lebih dari 1000 ayat berbicara tentang alam semesta ini. Seperti dalam firman Allah, Badi'us samawati wal ard wa idza qada'a amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah mencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya kun fayakun, maka terjadilah. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 117. Kemudian ada dalam surat Al-Hud dan surat yang lain-lain, ada juga dari As-Sajdah, Allahul ladzina khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin summa astawa ala arsy malakum min dunihi minal wali wala syafi'i afala tadhakkarun. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, maupun tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ini surat As-Sajdah ayat 4. Nah, jadi Al-Quran ini, dalam Al-Quran itu sudah jelas sangat dikayakan semua itu terjadi atas kehendaknya Allah. Nah, di Al-Quran ya juga dijelaskan ada kayak metafisika, terus ilmu perkembangan yang lain-lain seperti bintang dan lain-lain, planet-planet, bumi beserta makhluk-makhluknya, itu semua sudah ada. Nah, sementara untuk mengenai ilmu modern, nah ini jadi tentang teori terbentuknya alam menurut ilmu modern itu, jadi itu seperti manusia itu tidak bisa, penciptaan itu tidak bisa diterima dengan bulat, karena akal sehat manusia tidak dapat menjangkau luasnya alam jagat raya. Sebab penginderaan, penemuan masalah, terus penyusunan hipotesis, eksperimen, dan teori yang merupakan urutan langkah dan prosedur ilmiah yang lazim harus diakui belum bisa mengakomodir kebutuhan manusia untuk bisa memahami dunia ini. Nah, teori-teori tersebut seperti teori keadaan tetap, terus teori dentuman besar, terus teori nebular, kemudian ada teori planetasimal dan lain-lain. Jadi dalam hal tersebut, teori-teori ini tuh ya ilmu modern karena belum bisa dibuktikan secara langsung. Karena tadi mereka hanya menggunakan seperti kata orang barat, gimana pola pikirnya tadi, kembali mengacu kepada soal yang nomor 1. Yang pertama, pola pikir mereka kan berdasarkan pengalaman, sedangkan yang kita ketahui sendiri tadi, manusia itu dalam akal sehatnya tidak bisa sampai menjangkau semua apa yang ada di jagat raya ini. Jadi ya seperti itulah, maka dari situlah muncullah teori-teori seperti tadi, teori awan dan lain-lain lah. Itulah kalau menurut ilmu modern, jadinya ya teori karena berdasarkan dengan pengalaman. Ya mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.